Yang lain seperti mana kita tahu, Myanmar, saya ucap terima kasih sekali lagi kerana tekad kita untuk menyelesaikan dengan baik itu didukung oleh Indonesia. Dan Indonesia punya pengalaman dan sejarah untuk mengurangkan tekanan konflik kelompok-kelompok di Myanmar, dan saya telah minta jasa baik Bapak Presiden untuk menggunakan apa juga keupayaan militer, intelligence bukan militer serangan ya, untuk sampai ke sana, runding, dapat mengikat persefahaman di antara semua kelompok kumpulan di Myanmar. Pernah kalian bayangkan di Asia Tenggara, sebuah kawasan yang dulunya dikenal damai, kaya budaya, ekonomi yang mulai menggeliat, dan kerja sama antar negara yang tumbuh pesat. Tapi kini, kedamaian itu terguncang dari satu sudut, Myanmar. Krisis panjang yang melanda negeri ini bukan hanya persoalan internal, tetapi telah menjadi ancaman bagi stabilitas seluruh kawasan. Sejak kudeta militer Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi, Myanmar jatuh ke dalam kekacauan. Militer, atau junta, mengklaim menjaga stabilitas, padahal kenyataannya rakyat dijerat ketakutan. Lebih dari 2 juta orang mengungsi, puluhan ribu nyawa melayang, ribuan aktivis disiksa, bahkan dieksekusi diam-diam. Wilayah-wilayah etnis seperti Kachin, Chin, Karen, dan Rakhine bangkit, bergabung dengan kelompok sipil bersenjata. Situasi kian rumit karena sejumlah milisi kini diduga mendapat sokongan kelompok ekstremis lintas negara. Eksodus besar-besaran terjadi, ribuan pengungsi melintasi perbatasan ke Thailand dan Malaysia. Laut Andaman hingga Selat Malaka menjadi jalur pelarian baru. Ekonomi regional pun mulai terguncang. Ketika satu negara roboh, dampaknya merembet. Lalu muncul momen tak terduga, 29 Juni 2025, PM Malaysia Anwar Ibrahim meminta Indonesia turun tangan. Bukan untuk menyerang, melainkan membuka jalur komunikasi senyap dengan junta. Permintaan itu menyiratkan, hanya Indonesia yang dinilai cukup kuat secara militer, ekonomi, dan diplomasi. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, tak gegabah. Ia kirim sinyal diplomatik, bukan senjata. Intelijen bergerak, jalur komunikasi militer dan personal dibuka, termasuk pada para jenderal Myanmar yang pernah mengenal Indonesia sebagai sekutu lama. Diplomasi senyap pun dimulai. Indonesia punya sejarah panjang bersama Myanmar. Dari dukungan kemerdekaan hingga konferensi Asia Afrika. Tapi sejarah kadang harus diingatkan, sahabat sejati tak akan diam saat yang lain menyimpang. Anwar tahu batas kemampuan negaranya. Ia memilih menggandeng Indonesia, negara dengan PDB terbesar di ASEAN dan militer paling modern di kawasan. Dalam pertemuan ASEAN 19 Mei 2025 di Bangkok, Prabowo tegas, dialog tanpa inklusi adalah ilusi. Kata-kata itu menggema, dan dunia mulai melihat Indonesia sebagai pemimpin de facto Asia Tenggara. Namun, junta Myanmar tak tinggal diam. Pengetatan wilayah, perburuan aktivis, dan larangan terhadap jurnalis asing meningkat. Bahkan, muncul laporan bahwa kelompok ekstremis diberi ruang sebagai alat tekanan terhadap ASEAN. Disinilah Indonesia bergerak. TNI kini jauh lebih modern, jet Rafale, KF-21, kapal selam Nagasa, hingga drone tempur lokal. Posisi geografis strategis dan kekuatan lunak, diplomasi budaya, pengaruh PBB, kekuatan digital, membuat Indonesia tampil solid. Warga Indonesia pun bersuara. Media sosial jadi ruang perlawanan moral. BEN, Badan Intelijen Negara, tak banyak bicara, tapi aktif menjalin kontak senyap antara kelompok junta dan sipil moderat. Indonesia memilih jalan tengah bukan karena lemah, tapi karena bijak. Namun bila krisis makin liar, radikalisme tumbuh, pengungsi membludak, maka tanggung jawab untuk melindungi R2P bisa menjadi dasar intervensi. ASEAN pun tak lagi bisa pasif. Pilihannya kini jelas, Myanmar membuka diri untuk damai atau dipaksa duduk di meja runding. Indonesia sudah siap. TNI siaga, diplomasi aktif, dan suara rakyat mendukung. Malaysia telah percaya pada Indonesia. Kini saatnya Indonesia buktikan bahwa kita besar bukan hanya karena jumlah, tapi karena keberanian mengambil langkah demi perdamaian. Kepada Myanmar, jangan salahkan kami jika esok kami tak lagi mengajak bicara, tapi bertindak. Karena dalam dunia yang kacau, kadang damai harus diperjuangkan, dan Indonesia siap di garis depan perjuangan itu. Angkatan Tentera Malaysia sekarang dah terlampau lemah. Sebab dia kenapa? Barang-barang yang diorang pakai sekarang dah terlampau tua sangat. Dah usang dah pun. Kalau korang tak percaya, cuba tengok ni. Mula-mula, Panglima Tentera sendiri yang sebut,
Lepas tu mantan Menteri Pertahanan pun sebut. Sekarang ni Menteri Pertahanan yang sekarang pun sebut. Dan sampai sekarang Sultan sendiri pun dah sebut benda yang sama. Berapa lama lagi angkatan tentera kita nak pakai barang-barang lama? Sepatutnya diorang ni perlukan barang-barang yang lagi baru untuk menjaga keselamatan negara kita sendiri, terutama sekali ancaman di Laut Cina Selatan. Tolonglah bertindak secara cepat. Baru-baru ini, Malaysia bimbang rampasan kuasa tentera yang berlaku di Myanmar. Pada awal pagi Isnin, rampasan kuasa oleh tentera berlaku dan pemimpin-pemimpin parti politik ditahan di ibu kota Naypyidaw. Spy Indonesia bantu Malaysia untuk damaikan perang. So, Malaysia minta tolong perisikan Indonesia untuk hentikan perang dekat Myanmar. Macam filem tau, tapi benda ni real. Perdana Menteri Anwar Ibrahim minta bantuan rasmi dari Presiden Indonesia Prabowo untuk guna perisikan Indonesia bantu cari jalan perdamaian. Perkara ini diumumkan dalam sidang media dekat Jakarta masa lawatan rasmi Perdana Menteri kita ke sana minggu lepas. So, ni sedikit info. Indonesia ni ada perisikan luar negara bernama BIN, Badan Intelijen Negara, setaraf dengan MEIO, Malaysia External Intelligence Organisation. Yang menarik dia, Indonesia ni ada pengaruh besar tau dengan Myanmar. Sampaikan senjata Indonesia macam rifle AM-1 Pindad digunakan oleh pemberontak dan juga tentera junta. So, sejak perang saudara meletus pada tahun 2021, seramai 81,000 orang terbunuh, 28,000 jadi tawanan, 83,000 infrastruktur musnah, 3.2 juta orang hilang tempat tinggal, serta 149,000 jadi pelarian, termasuklah pergi ke Malaysia. Jadi gerakan ni bukan gerakan yang kecil. Spy ni bukan sekadar dalam filem je tau. Ini merupakan usaha untuk menghentikan penderitaan orang. Doakan Malaysia dan Indonesia ni berjaya. Malaysia minta bantuan militer Indonesia demi meredakan krisis Myanmar. Di hadapan Prabowo, Anwar Ibrahim secara terbuka meminta dukungan intelijen militer Indonesia untuk bantu mengakhiri konflik bersenjata di Myanmar. Seruan ini menjadi sinyal kuat bahwa kawasan Asia Tenggara menghadapi ancaman serius terhadap stabilitas. Ini terkait dengan warga negara kita di Myanmar. Ada satu warga negara kita di Myanmar yang ditahan oleh pemerintahan Myanmar. Kemarin kami sudah komunikasi dengan Pak Yuda, PWNI. Dia ditahan karena terkait dengan imigrasi. Nah, alangkah baiknya bisa dikomunikasikan untuk diberikan amnesti ataupun dideportasi karena dia dituduh bahwa dia mendanai pemberontak Myanmar. Anak muda Pak, umurnya seumuran saya 33, masih muda, padahal dia tidak ada niat untuk seperti itu. Dia hanya selebgram, suka bikin konten. Jadi, Indonesia bukan hanya penonton, tapi penggerak. Di saat tetangga ragu, Indonesia siap melangkah demi stabilitas, kemanusiaan, dan masa depan kawasan Asia Tenggara.